Ternyata Nasrullo Kabirov sering dapat hukuman di negaranya sendiri. Wasit yang bakal pimpin Timnas Indonesia U23 versus Australia U23. Timnas Indonesia U23 dalam posisi darurat, Justin Hubner berpotensi mirip kiper Manchester United. Pantas dibantu wasit, alasan Qatar harus menang melawan Indonesia. Shin Tae-yong berharap, Timnas Indonesia tidak dicurangi wasit lagi. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Ternyata Nasrullo Kabirov sering dapat hukuman di negaranya sendiri. Wasit bernama Nasrullo Kabirov yang memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23 sedang menjadi pembicaraan karena keputusan kontroversialnya di Piala Asia U23 2024. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Nasrullo membuat keputusan yang dipertanyakan. Ia sering mendapat hukuman dari negaranya sendiri, Tajikistan. Nasrullo telah dihukum beberapa kali oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, karena kesalahan dalam memimpin pertandingan. Pada 2015, ia diskors karena tidak dapat mengendalikan pertandingan dengan baik. 2 tahun kemudian, ia kembali dihukum karena memberikan keputusan yang salah dalam pertandingan lain. Keputusan kontroversial Nasrullo kembali muncul dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Qatar U23. Hal ini membuat tim Indonesia kalah 0-2 karena beberapa keputusannya yang merugikan, seperti memberikan kartu merah kepada salah satu pemain Indonesia dan tidak memberikan hukuman yang seharusnya kepada pemain Qatar yang melakukan pelanggaran. Wasit yang bakal pimpin Timnas Indonesia U23 versus Australia U23. Timnas Indonesia U23 akan melawan Australia dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis, 18 April 2024. Wasit dari Arab Saudi, Majed Mohammed Al-Shamrani, akan memimpin pertandingan ini, didampingi oleh Hesham Al-Rafei dan Omar Ali Al-Jamal sebagai asisten wasit, serta Hussein Abu Yihya dari Lebanon sebagai wasit keempat. Wasit VAR akan dipegang oleh Abdullah Dafer Al-Shehri dari Arab Saudi, dengan Mohamed Obaid Hadim dari Uni Emirat Arab sebagai asisten wasit VAR. Majed Al-Shamrani, wasit utama pertandingan, tidak asing dengan kontroversi. Dia pernah menjadi sorotan saat memimpin laga di Arab Saudi, terutama ketika Al-Hilal mengungkap ketidakpuasannya terhadap keputusan Majed yang tidak memberikan hadiah penalti dalam pertandingan melawan Al-Shabab pada April 2023. Selain itu, di Liga Kuwait, pertandingan antara Al-Qadsiya dan Kasma yang dipimpin olehnya juga menimbulkan protes keras, meskipun hasil akhir dari protes tersebut tidak dijelaskan. Meski kontroversial, Majed Al-Shamrani tetap aktif dalam memimpin pertandingan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Dia telah memimpin 21 pertandingan sepanjang musim 2023-2024, dengan catatan 69 kartu kuning, 1 kartu merah akibat akumulasi kartu, dan 2 kartu merah langsung. Selama periode tersebut, dia juga memberikan 8 penalti. Timnas Indonesia U23 dalam posisi darurat, Justin Hubner berpotensi mirip kiper Manchester United. Timnas U23 Indonesia menghadapi situasi sulit, dan bantuan dari Justin Hubner sangat diharapkan. Meski baru saja bermain untuk Cerezo Osaka di Jepang, dia berpotensi tampil melawan Australia hanya dalam waktu 1 hari setelah pertandingan sebelumnya. Kekalahan 0-2 dari Qatar dalam laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 telah membuat Garuda Muda terjepit.
Keputusan kontroversial dari wasit Nasrullo Kabirov dan VAR memberi keuntungan bagi tuan rumah, yang berujung pada kartu merah bagi Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Absennya Ivar dalam laga kedua dan larangan bagi Ramadan untuk 3 pertandingan mendatang membuat pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak. Stok tipis di lini tengah bisa memaksa untuk memainkan Justin Hubner dalam pertandingan melawan Australia, yang akan digelar di Al Rayyan, Qatar, pada Kamis 18 April 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun, masalahnya adalah Justin masih terikat dengan pertandingan Piala Liga Jepang bersama Cerezo Osaka pada Rabu 17 April 2024. Dia diproyeksikan sebagai starter dalam pertandingan tersebut, sehingga akan terbang ke Qatar setelah itu untuk bergabung dengan timnas. Keputusan Shin Tae-yong akan menjadi pertanyaan besar, apakah akan mempertimbangkan kondisi fisik Justin atau memaksanya untuk tampil. Pertandingan ini sangat penting bagi Indonesia, karena jika ingin berpeluang lolos ke perempat final, mereka harus menang. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci grup A dengan nilai 0, sementara Qatar memimpin dengan nilai 3, diikuti oleh Australia dan Yordania dengan nilai 1 setelah bermain imbang tanpa gol dalam laga pertama mereka. Pantas dibantu wasit, alasan Qatar harus menang melawan Indonesia. Laga kontroversial antara Qatar dan Timnas U23 Indonesia dalam Piala Asia U23 2024 menjadi perbincangan hangat. Namun, di balik itu, Qatar juga memiliki tekanan besar sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Qatar membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Timnas U23 Indonesia pada Senin, 15 April 2024. Namun, kemenangan tersebut tidak lepas dari kontroversi terkait keputusan wasit asal Tajikistan, Nasrullo Kabirov, yang dinilai merugikan Timnas U23 Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah mengirim surat protes ke Konfederasi Asia, AFC, segera setelah pertandingan berakhir. Qatar, yang sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, kini menjadi tuan rumah Piala Asia U23 2024, sebuah ajang bergengsi kedua yang digelar oleh negara tersebut. Menurut CEO Panitia Penyelenggara Piala Asia U23 2024, Jassim Abdulaziz Al-Jassem menyebut bahwa Qatar sudah keluar banyak untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas olahraga modern sesuai kebutuhan turnamen. Sementara di Piala Dunia 2022 lalu, Qatar berakhir menyedihkan dengan menelan 3 kekalahan di babak penyisihan grup tanpa mengoleksi 1 poin pun. Karena itu di Piala Asia U23 2024, Qatar dituntut menorehkan prestasi lain seiring kesuksesan tim senior di Piala Asia 2023 lalu. Meski terkesan berbalut kontroversi yang sangat kental, Qatar keluar sebagai juara Piala Asia 2023 usai mengalahkan Yordania di partai final dengan skor 3-0. Laga final tersebut terkesan sudah diatur agar bisa dimenangi Qatar dengan 3 voucher penalti yang diberikan wasit M. Aning asal Cina untuk tuan rumah. Kini, skema yang sama dirasa muncul kembali di Piala Asia U23 2024 dan sudah terlihat sejak di laga pembuka turnamen. Meski kontroversi terjadi, Qatar sudah membuktikan kemampuannya dengan menjadi juara Piala Asia 2023. Para pemain Qatar menyambut kemenangan mereka atas Indonesia dengan penuh semangat, dan mereka siap menghadapi Yordania selanjutnya. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi Australia dalam pertandingan selanjutnya, yang akan digelar pada Kamis, 18 April 2024. Shin Tae-yong berharap, timnas Indonesia tidak dicurangi wasit lagi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia U23, berharap agar timnya tidak lagi dirugikan oleh keputusan wasit dalam laga-laga selanjutnya di Piala Asia U23 2024. Ia mengekspresikan kekecewaannya terhadap jalannya pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan Qatar dalam laga pembuka grup A, di mana wasit Nasrullo Kabirov dianggap membuat keputusan yang merugikan timnya. Akibatnya, timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar di Jassim bin Hamad Stadium pada Selasa, 16 April 2024.
Shin Tae-yong menyatakan bahwa usaha timnya untuk meraih kemenangan terkendala oleh keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Dia menekankan bahwa penonton yang menyaksikan pertandingan dapat melihat bagaimana keputusan wasit mempengaruhi jalannya pertandingan. Meskipun timnas Indonesia U23 memiliki beberapa peluang, mereka gagal mengubahnya menjadi gol. Shin Tae-yong berharap agar keputusan wasit tidak lagi merugikan timnya di laga-laga selanjutnya. Kekalahan dari Qatar membuat langkah timnas Indonesia U23 semakin sulit, karena mereka kini harus memenangkan 2 pertandingan berikutnya untuk berpeluang melaju ke babak perempat final. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Australia di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis, 18 April 2024.